tadi kita mengetahui apa itu presentasi, selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara kita mempersiapkan diri dan performa kita sebelum kita melakukan presentasi nanti. Sebagai persiapan diri dan performa, ada 6 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Sebelum Anda memulai presentasi, kenali kualifikasi dan sejauh mana Anda mengenal bidang yang akan Anda sampaikan nanti. Pelajari kembali apa yang akan Anda sampaikan kepada audiens nanti. Coba tanyakan hal-hal berikut pada diri Anda sendiri. Mengapa saya? Apa yang mereka dapatkan setelah mendengarkan saya? Mengapa mereka harus mendengarkan saya? Jika saya ada di pihak pendengar, kira-kira apa pendapat mereka tentang saya? Apakah saya gugup? Apakah saya overconfidence? Apakah saya malu-malu? Dan lain sebagainya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah elaborasi materi. Apakah saya tahu apa yang saya tulis? Apakah saya telah menguasai materi? Siapakah yang bisa memberikan saya pengetahuan lebih? Apakah yang harus saya baca? Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pakaian dan dandanan. Gunakan pakaian yang rapi dan bersih, wangi, dan tidak berbau tidak sedap pastinya. Gunakan warna-warna yang standar seperti warna hitam, biru, hijau tua, coklat, ataupun merah marun. Pasangkan warna-warna yang enak dipandang mata. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan pakaian yang disesuaikan dengan acara dan lokasi saat kita melakukan presentasi. Apakah formal, semi-formal, ataupun non-formal. Penggunaan tas, dasi, dan aksesoris lainnya dapat menunjukkan karakter dari si presenter. Cukup kenakan aksesoris yang sederhana, tidak mencolok, apalagi yang berbunyi-bunyi. Selanjutnya yang ketiga adalah body language. Antara lain, gerakan. Jangan bergerak berlebihan atau mematung pada saat melakukan presentasi. Biasakan merasa nyaman dengan diri sendiri. Selanjutnya adalah cara berjabat tangan. Jabat tangan yang baik adalah jabat tangan yang mantap dengan goyangan yang berirama. Gerakan menepuk dapat dilakukan jika seumuran atau kepada yang lebih muda. Untuk jenis kelamin yang berbeda, jangan saling menepuk. Nggak boleh ya. Oke, saya berikan tips bagaimana cara kita melatih body language kita. Lakukan self-presentation di depan cermin atau rekam dengan handphone dan tonton sendiri. Dari situ kita bisa pelajari dan perhatikan apa menjadi kekurangan kita dan apa yang perlu kita tingkatkan untuk presentasi nanti. Kemudian yang keempat adalah posisi. Bagaimana posisi kita ketika kita berbicara di depan orang banyak? Ambil sikap yang berbeda. Don't read slide, jangan membaca slide terus-terusan. Tidak membentak atau berbisik. Yang kelima adalah suara dan artikulasi. Pada saat diskusi, pastikan semua peserta dapat saling mendengar dan berbicara. Buat lokasi yang memudahkan kita untuk saling melihat mata. Pastikan suara dapat didengar dengan jelas oleh semua audiens. Jika perlu, kita bisa menggunakan mikrofon. Pelankan ritme untuk membahas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Keraskan suara jika berkaitan dengan aturan-aturan baku ataupun standar. Jika akan membahas materi yang berbeda, berikan jeda atau berpindah topik. Selanjutnya kita juga perlu mengendalikan diri pada saat kita berbicara. Misalnya, mengatakan atau mengucapkan kata yang berulang-ulang. Sebelum saya mulai, mohon izin sebelumnya, atau terlalu sering mengucapkan kata maaf. Maaf sebelumnya saya minta maaf boleh saya perkenalkan diri, maaf saya buka laptop, dan lain sebagainya. Kemudian poin keenam yang perlu kita pelajari untuk meningkatkan performa kita dalam presentasi adalah empati. Kita harus bisa merasakan pendengar kita. Tingkatkan kemampuan kita dalam merasakan orang lain. Kita harus bisa mengenali ekspresi berbagai manusia. Baca buku-buku psikolog populer atau artikel atau referensi mengenai hubungan antar manusia.